Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Takwa Anggara Mukti dari kelas D dengan NIM 20213010084. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang tragedi yang sudah terjadi di Indonesia, itu tragedi Kanjuruhan, yang mana itu tentang pandangan perspektif tentang Pancasila. Mengapa tragedi Kanjuruhan terjadi? Sederhananya barangkali karena kita tak menghayati nilai Pancasila, baik itu supporter, aparat keamanan, panitia pelaksana, ofisial, hingga pemain sepak bolanya. Bukankah program pelajar Pancasila sudah berjalan? Maksudnya sudah berjalan itu dari kecil pun kita sudah mendapat yang namanya itu Pancasila, pelajaran tentang negara, PKN. Jangan sampai ya hanya sebuah jargon proyek kebudayaan di tanah air. Asosiasinya dalam konteks sepak bola tanah air akan muncul imajinasi bahwa sadar macam pemainan Pancasila, wasit Pancasila, pelatih Pancasila, aparat Pancasila dan supporter Pancasila. Pendek kata, lahir manusia berpancasila dalam segala ini kehidupan. Dunia bertanya-tanya bagaimana tragedi itu bisa terjadi ketika dua supporter pendukung klub yang bertanding tidak saling berhadapan. Maksudnya di situ kan juga ada tragedi yang antara Persebaya dan Arema itu supporter Persebayanya itu malah justru nggak ada. Yang biasanya bergesekan itu kan antar supporter, untuk kali ini adalah antar aparat negara. Mencermati dinamika informasi di balik tragedi Kanjuruhan, banyak komentar dan analisis yang muncul. Tapi mengapa selalu mengarah pada siapa yang salah, penyebab, dan yang bertanggung jawab? Mestinya peristiwa hitam di lapangan sepak bola tanah air itu bisa dijadikan cermin besar bagi siapapun. Tidak usah mencari siapa yang salah ataupun siapa yang bertanggung jawab di sini. Maka kita bisa berenung untuk apa liga sepak bola digulirkan, klub-klub sepak bola didirikan, pelatih dan pemain didatangkan dan supporter diharapkan kehadirannya di lapangan. Kita bisa berenung lanjutan begini, sepak bola tanpa penonton akan hilang daya magisnya. Penonton tanpa kedewasaan akan menakutkan. Ketakutan yang tidak dikelola secara dewasa akan menghancurkan tragedi Kanjuruhan. Bagi saya benar-benar memurak-porandakan hati nurani dan tidak masuk akal. Di manakah karakter ketimuran bangsa dan masyarakat kita yang sudah merdeka 78 tahun ini. Renungan berikut menarik didaras dalam-dalam, diolah dengan mesin logika kejujuran dan disuguhkan penuh dengan aroma cinta yang mendalam. Pertama, ternyata kita belum dewasa, belum profesional. Ini pesan pertama dari tragedi kemanusiaan yang dibalik gelinding bola yang mestinya berkeadaban, yang mestinya itu bisa menjadi hiburan masyarakat, tapi malah justru bisa menjadi bencana untuk bahkan keluarga ataupun anak kecil yang itu harusnya mungkin bisa jadi bibit-bibit sepak bola yang baik di Indonesia, malah justru ketakutan saat menonton saja, hanya menonton itu bisa menjadi akibat yang fatal. Bahasa bolanya fair play, kedewasaan butuh proses, karena itu butuh kesadaran dan waktu yang cukup. Kejujuran siapapun yang terlibat penting dijadikan jembatan penyadaran diri. Apa, bagaimana, mengapa kita mesti menyelenggarakan, menikmati, bermain dan mengawal sebuah pertandingan sepak bola. Kedua, ternyata sepak bola berkaitan dengan kematangan psikologi pribadi, psikologi aparat. Saya jadi ingat tulisan Limas Sutanto puluhan tahun lalu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sakit jiwa. Benarkah demikian jika kita simak tragedi Kanjuruhan? Rupanya masih ada budaya saling menyalahkan, kurang saling terbuka, keinginan saling menangguh keuntungan dan jiwa yang tak bertanggung jawab dalam diri kita. Siapakah penonton yang pertama kali turun ke lapangan itu? Siapakah aparat yang bermain kungfu
Dan siapakah aparat yang pertama kali menyemprotkan gas air mata? Mereka tak pernah berpikir dampak psikologis massa ketika hal itu dilakukan. Dan hal ini yang saya jelaskan tadi ini berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebenarnya hilang poin pada tragedi ini adalah semua sila itu menurut saya hilang di tragedi ini, karena ketuhanan yang Maha Esa pun nggak ada, kemanusiaan yang adil dan beradab pun nggak ada, persatuan pun apalagi. 5 sila menurut saya itu hilang semua. Dan akankah mereka menyadari bahwa kematangan psikologis bisa menjelma kematangan kejiwaan sosial? Bukankah emosi dan pikiran memiliki hukum tarik-menarik yang dahsyat? Tragedi Kanjuruhan tentunya menjadi bukti memilukan dari logika demikian. Mungkin itu saja beberapa hal yang hilang dari menurut pandangan pribadi, dan saya lihat dari Pancasila dan tragedi ini. Mungkin itu saja. Dan mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil itu mungkin tidak ada hal yang lebih berharga selain nyawa. Menurut saya tidak ada hal yang lebih berharga selain nyawa. Menurutku itu. Mungkin demikian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.